podcast Misi Tangga. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu tenaga ahli kementerian dua kantor staf presiden, yaitu Yeni Sucipto. Beliau dikenal sebagai aktivis transparansi anggaran. Bahkan aktivitas dari beliau juga kerap mendapatkan ancaman dan juga teror. Lalu seperti apa kegiatan beliau saat ini? Saya akan menunggu beliau di dalam, tetap bersama. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam hatiku. Di langkahmu serta hidupku, aloha. Seru banget, apa kabar ini Mbak Yeni? Ya ampun, iya. Ini lagi nyanyi apa tadi itu? Sama siapa kenalan? Berkenalan dengan siapa? Ada deh. Oh, ada deh. Suka nyanyi? Hobi nyanyi? Iseng aja sih. Iseng tapi suaranya bagus ya. Kayaknya harusnya nyanyi lebih panjang lagi deh. Tadi saya dengerin di situ, tadi kayak wah bagus nih. Nanti sampai lupa kalau harus mewawancara Mbak Yeni karena suaranya bagus banget. Mbak Yeni lagi sibuk apa sekarang? Sekarang sih sibuk di kantor staf presiden, bantuin Bapak Presiden untuk ngawal janji presiden beliau sampai ke 2024. Karena kan di kantor staf presiden itu kan kita sebagai pengendali pembangunan nasional, jadi hampir seluruh sektor itulah yang kemudian kita kawal, target-target tiap tahun sampai kemudian target hingga beliaunya berakhir periodenya di tahun 2024. Selain itu ya saya iseng-iseng lagi buka usaha untuk kafe itu. Kafe R2 Jakarta Selatan. Oh gitu. Cantik ya pemirsa, Mbak Yeni sebagai staf tenaga ahli KSP Kedeputian 2 ya. Tapi sebelumnya ini Mbak Yeni dikenal sebagai aktivis loh. Ini bisa cerita dulu nih, gimana awal karirnya dari aktivis sekarang akhirnya menjadi tenaga ahli di KSP, Mbak? Ceritanya panjang ya. Kalau dibilang aktivis mahasiswa sejak dulu ya tahun 99 saya sudah bergabung di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Itu di Universitas Brawijaya. Sampai dari jenjang di organisasi gerakan itu dari fakultas sampai kemudian menjadi pengurus di cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Setelah lulus tahun 2003 ke Jakarta. Ke Jakarta kemudian banyak bertemu dengan kawan-kawan di lintas organ, bukan hanya Gerakan Mahasiswa Nasional. Ada kawan saya di himpunan mahasiswa Islam, ada dari PMII juga. Nah kemudian saya ditarik di situ di koalisi anti utang di tahun 2003 akhir sampai 4 bulan sampai 5 bulan. Jadi di situ di koalisi anti utang itu sebagai peneliti untuk keuangan negara tapi lebih fokus pada soal utang. Nah tahun 2004 pada saat itu FITRA, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, butuh yang namanya peneliti soal keuangan negara yang fokus di anggaran pendapatan belanja negara. Yang awalnya itu FITRA itu baru fokus di tingkatan daerah kan soal APBD, kemudian bicara pada konteks politik di wilayah. Baru kemudian di tahun 2004 itulah saya gabung di FITRA, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, sampai
tahun 2018, panjang gitu. Panjang Jejak ya. karir di Fitra. Sebelumnya masuk di Fitra itu saya langsung menjabat sebagai koordinator analisis dan kajian untuk keuangan negara. Nah, itu menjabat 3 tahun. Kemudian 6 tahun saya ditunjuk menjadi Direktur Resource Center. Jadi jantungnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Yang dimaksud jantung itu adalah sebagai pusat data, pusat riset, pusat advokasi, kemudian pusat pengetahuan. Jadi saya ditunjuk selama 6 tahun itu adalah untuk mengelola atau memanage mengenai soal data, advokasi, kemudian riset dan mengelola jaringan. Makanya kemudian di tahun 2013 ketika saya menjadi sekjen, ditunjuk menjadi sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, saya membentuk sekolah anggaran di beberapa wilayah, yaitu di sekitar 15 provinsi yang kemudian memiliki beberapa cabang di kabupaten kota. Tapi untuk masuk menjadi tenaga ahli KSP itu di tahun berapa, Mbak? Saya masuk menjadi tenaga ahli di KSP itu di tahun 2020. Jadi periode kedua Bapak Jokowi. Berarti berjalan 2 tahun. Betul. Ya. 2 tahun 3 tahun. 2 tahun hampir mau 3 tahun. tahun. Nah, tapi kita berbicara tentang Mbak Yeni dulu sebagai aktivis. Aktivis kita kenal ini kan bebas biasanya ngobrol gitu ya, Mbak. Nah, kalau untuk sekarang menjadi tenaga ahli di KSP gimana, Mbak? Masih bisa menyuarakan atau gimana sih? Begini. Karena perannya KSP ini kan sebenarnya adalah bottlenecking ya. Ya kan, kalau kemudian dan menjadi rumah terakhir dari suara rakyat atau masyarakat. Jadi banyak kemudian usulan atau kemudian beberapa hal yang disuarakan oleh masyarakat itu banyak yang terakhir itu adalah di pintu kita malahan. Makanya kemudian kita mencoba untuk mengatasi persoalan-persoalan itu dengan memanggil beberapa kementerian lembaga untuk mengatasi persoalan di lapangan. Jadi karena kita sebagai pengendali pembangunan nasional bicara soal konvergensi kementerian lembaga, konvergensi pusat dan daerah, itu akan banyak lebih lebih leluasa, diskresinya lebih leluasa ketika kita mengawal program dan proyek yang sebenarnya mengedepankan kebutuhan masyarakat sesuai dengan janjinya Bapak Presiden yang tertuang di dalam RPJMN, ya kan, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, kalau dikatakan apakah ketika menjadi aktivis yang dulunya sangat cukup bersuara dan menjadi barometer di tingkatan nasional soal keuangan negara, saya pikir itu tidak menjadi sebuah kendala sebenarnya. Tetapi memang ada koridor-koridor lah tertentu, ada SOP-nya tertentu ketika kita menyuarakan, tetapi menyuarakannya adalah di dalam begitu. Jadi tidak kemudian seperti waktu di aktivis NGO yaitu di Fitra, itu banyak yang kemudian tampil di televisi menyuarakan soal korupsi, kemudian bicara soal tata kelola di pemerintahan, tetapi di dalam malah mencoba untuk memperbaiki itu. Oh, jadi tidak ada hambatan sebenarnya, meskipun sekarang sudah masuk di dalam. Yang dulunya biasanya kan kalau aktivis ini oposisi ya, ini sekarang kan sudah ada di dalam pemerintahan. Tapi ini justru karena pintu akhir ya, Mbak, justru makin lebih bisa cepat untuk memasukkan suara-suara dari masyarakat. Mbak ini kan juga bergabung di Fitrah nih, di organisasi Fitrah, dan katanya banyak mendapatkan teror ya, Mbak, dan ancaman. Ini gimana tuh, Mbak, ceritanya? Oh, ceritanya ayo kita ini aja dah, pindah aja di yang agak lebih santai duduknya. Gitu. Iya, karena pembahasannya agak tegang tapi tempatnya santai ya. Iya. Ayo